lanjutkan kembali mata kuliah mesin vision. Untuk hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah mesin vision komponen. Nah, di mesin vision komponen ada beberapa komponen yang sangat penting sekali ketika kita ingin membuat sistem menggunakan mesin vision. Beberapa komponen tersebut antara lain kamera, lensa, dan juga lighting. Oke, pertama, kenapa mesin vision komponen menjadi penting? Jika kita menseleksi beberapa komponen tersebut dengan benar, maka effort kita akan lebih difokuskan untuk mendevelop solusi. Artinya kita lebih fokus untuk membuat algoritma untuk memecahkan masalah yang ingin kita selesaikan. Namun ketika kita salah dalam melakukan pemilihan komponen-komponen tersebut, maka kita akan berhadapan dengan yang disebut poor image data. Artinya data image yang sangat jelek, yang susah untuk diproses. Maka effort kita nanti akan dihabiskan untuk bagaimana memproses data yang jelek ini daripada mendevelop solusinya. Oleh karena itu, kenapa mesin vision komponen ini menjadi sangat penting. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, mesin vision komponen itu ada 3. Yang pertama kamera, yang kedua lensa, dan yang ketiga lighting. Oke. Pertama kamera. Nah, kamera kira-kira bentuk fisiknya seperti ini. Jadi kamera itu pada mesin vision terdiri dari sebuah sensor. Jadi yang di dalam ini adalah sensor yang bisa mendeteksi image atau mengkonversi cahaya yang dipantulkan oleh objek, lalu diteruskan ke dalam sebuah kamera ini untuk nantinya dikeluarkan dalam bentuk gambar, baik itu RGB atau monokrom. Nah, kamera memiliki beberapa parameter penting. Yang pertama, tipe warnanya. Jadi kamera ada 2 pilihan, ada color sama monokrom. Nah, ketika kita memilih kamera color, maka output dari kamera ini dalam bentuk RGB image. Sedangkan kalau tipe monokrom, maka output dari kamera ini dalam bentuk grayscale. Nah, ini yang paling penting pertama yang perlu diperhatikan ketika memilih sebuah kamera. Lalu ada frame rate, kemudian ada area scan atau line scan. Ini tipe kamera. Jadi berhubungan langsung dengan sensor yang nantinya digunakan oleh si kamera tersebut. Lalu ada frame trigger, ada image resolution, dan ada kamera sensor size. Oke, untuk parameter-parameter yang lain kita akan pelajari di slide selanjutnya. Oke, pertama frame rate. Frame rate itu apa? Frame rate itu adalah jumlah image yang bisa di capture oleh kamera tersebut dalam 1 detik. Nah, frame rate itu biasanya dinyatakan dalam satuan fps, ya. Frame rate dinyatakan dalam satuan fps. Kemudian yang kedua itu adalah tipe scan-nya. Secara garis besar, tipe scan ini terbagi 2. Yang pertama ada yang disebut dengan area scan, terus yang kedua disebut dengan line scan. Apa bedanya? Kamera yang tipenya area scan, dia menggunakan sensor dengan ukuran 2 dimensional. Kalau kita lihat lagi di sini, ini sensornya. Ya. 2D artinya apa? Sensor tersebut memiliki atau berbentuk seperti persegi panjang seperti ini, ya. Jadi dia punya ukuran lebarnya berapa dan tingginya berapa. Sedangkan kalau line scan kamera atau kamera tipe scan-nya tipe garis itu cuman memiliki 1 dimensional array sensor. Artinya dia sensornya tidak kotak seperti ini, namun memanjang seperti garis saja. Oke.
Lalu dari kedua tipe ini penggunaannya seperti apa? Pertama, ketika kita menggunakan kamera dengan tipe area scan, maka karena sensornya 2D, dia dapat mengcapture objek secara sekaligus ya. Jadi contoh ini ada objek yang ingin di capture. Ketika kita menggunakan sensor yang tipenya area scan, maka dalam sekali capture dia bisa mendapatkan full gambar dari image tersebut. Namun ketika kita menggunakan line scan, maka proses capture-nya itu akan dilakukan per garis seperti ini. Jadi scan pertama dari arah atas, misalkan atas ke bawah. Jadi untuk mendapatkan satu full image itu dibutuhkan beberapa proses capture sehingga terbentuklah image yang seperti ini ya. Jadi dimulai dari atas dulu baru diselesaikan full. Nah, penggunaannya apa line scan image ini? Yang sangat penting, line scan image ini bisa digunakan untuk objek yang bergerak. Jadi misalkan objek ini bergerak ketika ingin di capture oleh kamera, maka ini sangat efektif sekali ketika kita menggunakan line scan. Kenapa? Karena si kamera tidak perlu melakukan scanning dari atas ke bawah seperti ini, karena si objeknya bergerak ya. Jadi ketika objeknya bergerak, misalkan bergeraknya dari bawah ke atas, itu secara otomatis si kamera akan mengcapture full image dalam sekali pergerakan si objek tersebut. Nah, ini beberapa perbedaan antara area scan dan line scan. Oke. Selanjutnya ada frame trigger. Nah, frame trigger ini sama ketika kita menggunakan kamera handphone contohnya. Di kamera handphone kita bisa mengcapture ketika menekan tombol yang ada di smartphone kita. Nah, frame trigger ini adalah fasilitas eksternal yang bisa digunakan untuk men-trigger kamera. Biasanya disediakan I/O terminal agar kamera tersebut bisa di-trigger dari luar kamera. Contohnya dari perangkat lain, misalkan seperti PLC. Nah, gunanya untuk apa frame trigger ini? Untuk mensinkronkan data image yang ingin di-capture dengan misalkan perangkat pengukuran eksternal, atau menyesuaikan dengan lighting, atau menyesuaikan dengan pergerakan si objek tersebut. Jadi ketika objeknya bergerak, ketika pada posisi tertentu, otomatis bisa kita buat kondisi mengcapture si image dengan cara mengaktifkan frame trigger ini. Nah, pada kamera industrial biasanya fitur ini fitur yang pasti ada. Oke. Lalu image resolution ini berhubungan dengan akurasi dari vision measurement kita. Nah, image resolution bisa dirumuskan dalam rumus R sama dengan FOV per P ini adalah pixel size ya. Jadi pixel size yang ada di sensornya si kamera lalu dikali 2. Oke, sebagai contoh, jika diketahui FOV dari horizontal direction kamera, FOV ini jangkauan ya, jangkauan dari horizontal directionnya 64 mm dan jumlah sensor ya, si P ini jumlah sensor di X direction itu ukurannya 640, maka image resolusinya bisa dikalkulasi seperti ini. Artinya image resolusinya 1 pixel itu sama dengan 0,2 mm ya, untuk arah horizontal. Lalu kemudian kamera sensor size. Nah, kamera sensor size itu hubungannya nanti
dengan lens, ya. Kemudian dengan jarak yang ingin di capture oleh si kamera, jarak objek terhadap si lensa. Lalu ada hubungan dengan field of view dan juga ada hubungan dengan focal length. Oke, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini ada kamera bus. Kamera bus ini adalah konektor yang digunakan untuk menghubungkan kamera dengan komputer atau dengan controller. Ada beberapa kamera bus yang biasa digunakan di mesin vision kamera. Antara lain, pertama bentuknya analog. Ini biasa menggunakan RCA konektor atau yang biasa kalian temukan di televisi, konektornya mirip seperti ini. Nah, itu adalah analog kamera. Lalu ada kamera link, ini konektor khusus untuk kamera industrial. Ada juga yang tipenya USB atau standar IEEE. Lalu ada juga tipenya yang Ethernet. Nanti ini disesuaikan dengan controller yang kita gunakan. Apakah dia cuma mensupport USB atau dia mensupport ini konektor tipe IEEE 1394 atau dia memiliki kamera link, ya. Nah, tadi kita sudah membahas sekilas tentang sensor size dan hubungannya dengan lensa, field of view, jarak objek ke lensa, dan focal length. Nah, ketika kita telah memilih kamera dengan sensor size tertentu, lalu hal yang perlu kita tentukan adalah memilih lensa. Nah, lensa memiliki dua parameter. Yang pertama, focal length yang dinyatakan dengan satuan milimeter, dan yang kedua adalah aperture, ya. Nah, pertama kita lihat yang focal length. Nah, ketika kita ingin mendeteksi objek dengan jarak tertentu, ya, dan field of view tertentu, dan kita memiliki kamera dengan ukuran sensor size tertentu, maka bagaimana cara memilih lensa yang tepat? Caranya kita harus menghitung ukuran focal length yang dibutuhkan. Nah, ukuran focal length bisa dinyatakan dengan rumus ini. Sensor size dikalikan dengan jarak yang ingin diukur dari lensa ke objek. Jadi misalkan objeknya terletak di bagian sini, lalu ini lensa Anda, berapa jaraknya? Ini nanti disesuaikan dengan aplikasi atau kebutuhan aplikasi Anda. Lalu si field of view-nya yang ingin dijangkau berapa? Maka kita bisa hitung nanti focal length dari si kamera tersebut. Nah, ini beberapa contoh lensa yang bisa Anda gunakan nantinya. Jadi lensa ini bentuknya bermacam-macam, dan dua parameter tadi, focal length dan aperture, itu biasanya ditampilkan di bagian sisi kameranya seperti ini, ya. Jadi lensa pada umumnya focal length dan aperture-nya itu adjustable, ya. Jadi ini ada screw. Jika screw ini Anda longgarkan kemudian ini diputar, maka parameter focal length dan si aperture tadi akan berubah-berubah. Nah, lensa ini bisa kita pasangkan ke kamera. Jadi kalau kita lihat di slide pertama tadi, ya seperti ini. Ini hanya kamera saja. Jika Anda memiliki kamera ini, maka Anda belum bisa menggunakan kamera ini. Kenapa? Karena kameranya tidak dilengkapi dengan lensa, ya. Jadi kamera dan lensa harus tersedia keduanya, baru bisa digunakan untuk mengcapture image. Kamera tanpa lensa bentuknya seperti ini.
Jadi di sini ada thread yang digunakan untuk memasang lensanya. Nah, lensanya tersebut bisa kita pilih mau menggunakan yang seperti apa spesifikasinya. Setelah dipasangkan lensa, maka jadinya seperti ini ya. Ini lensanya, lalu ini kameranya. Nah, setelah terpasang keduanya, lensa dan kamera, ini baru bisa digunakan untuk mengcapture image. Nah, lalu apa hubungannya focal length dengan FOV? Jadi focal length tadi, kalau dilihat focal length itu ini ya, jarak dari sensor ke lensa. Ya, jarak dari sensor ke lensanya berapa milimeter, dinyatakan dalam satuan milimeter. Oke. Ini contoh gambar dengan menggunakan focal length yang berbeda-beda. Pertama 14 mm, kedua 20 mm, sampai yang terakhir 600 mm. Lalu apa efeknya? Ketika kita menggunakan focal length dengan jarak yang pendek, maka jangkauan capture kita itu akan pendek ya. Namun field of view atau range-nya tangkapan kamera itu akan semakin lebar. Contohnya seperti gambar yang nomor 1 ini ya. Ini terlihat field of view-nya lebar. Namun ketika kita increase atau kita jauhkan jarak lensa ke kamera, itu pandangan si kamera akan lebih jauh, namun field of view-nya menjadi lebih kecil. Jadi kenapa di gambar yang ini itu gambar rumahnya terlihat, namun yang terlihat hanya gambar rumahnya saja. Karena ketika kita menggunakan lensa dengan focal length yang jaraknya jauh, kita bisa mengcapture objek yang sangat jauh, namun sayangnya field of view-nya menjadi kecil. Makanya di sini hanya tercapture gambar rumah saja. Nah, kalau kita ingin field of view-nya lebar, maka jarak capturean si kameranya menjadi pendek seperti ini ya. Jadi di sini rumahnya tidak kelihatan, tapi area di samping-samping ini, si taman ini bisa terlihat karena field of view-nya menjadi lebar. Inilah hubungan antara focal length dan FOV yang perlu Anda ketahui. Nah, nanti pemilihan focal length tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tergantung berapa jarak yang ingin Anda deteksi jarak objeknya. Misalkan objeknya diletakkan di sini, kita tahu jarak objek ke lensa, kita tahu sensor size, kita tahu field of view yang kita butuhkan. Lalu Anda bisa cari focal length yang sesuai dengan kebutuhan saya berapa. Oke, untuk menyesuaikan lensa dengan aplikasi yang Anda butuhkan. Lalu parameter kedua yang ada di lensa itu ada yang disebut dengan aperture. Nah, kalau Anda memiliki kamera, terutama kamera DSLR, itu di lensa Anda, kalau Anda lihat itu ada lubang kecil ya. Kalau Anda atur lensanya, maka lubang ini bisa membesar dan mengecil ya. Nah, inilah yang disebut dengan parameter aperture tadi. Nah, gunanya parameter aperture ini menentukan bukaan maksimalnya si lensa ini berapa. Nah, biasanya dinyatakan dalam satuan f ya. Contoh di sini f1,4, lalu di sini f16. Nah, semakin besar nilai f, maka bukaan maksimalnya semakin kecil ya. Lalu apa fungsinya bukaan atau lubang yang ada di lensa ini?
fungsinya itu untuk mengatur berapa jumlah cahaya yang bisa masuk ke lensa. Artinya kalau kita membuka dengan apertur yang kecil, maka lubangnya menjadi besar, otomatis cahaya yang bisa masuk ke lensa itu akan semakin banyak dibandingkan dengan lubang yang kecil seperti ini. Nah, efeknya apa? Efeknya kira-kira seperti ini. Ketika kita menggunakan apertur yang lubangnya besar atau nilai F-nya yang kecil, karena cahaya yang masuk ke dalam lensa banyak, maka kita akan lebih mudah memisahkan objek yang akan kita capture dengan background. Jadi kalau dilihat di sini ada gambar hitam yang samar, ini adalah backgroundnya, lalu ini adalah objek yang kita ingin deteksi misalkan. Nah, ketika kita besarkan bukaannya si lensa tadi, maka backgroundnya akan kabur, tapi objek yang akan kita capture akan semakin jelas. Nah, kalau kita kecilkan si aperture tadi, hasilnya kira-kira seperti ini. Background dan objek hasilnya sama-sama jelas ya, sama-sama terang, sama-sama lebih fokus. Nah, ini nanti disesuaikan juga dengan kebutuhan Anda. Misalkan aplikasi yang Anda ingin buat hanya ingin mendeteksi objeknya saja, tidak perlu mendeteksi background, maka yang penggunaan aperture yang seperti ini, yang bukaannya sangat besar, itu lebih baik ya, karena Anda bisa fokus ke objek yang ingin dideteksi. Tapi misalkan kalau pengen juga mendeteksi backgroundnya, maka yang seperti ini yang lebih baik ya, nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, lalu yang terakhir adalah lighting. Jadi fungsinya lighting itu untuk ini membedakan background dengan objek ya. Dengan caranya seperti apa? Caranya memberikan kontras. Nah, kenapa lighting menjadi penting? Ini bisa kita lihat dari gambar ini. Yang kiri, karena lightingnya berlebihan ya, maka dia akan menyebabkan silau seperti ini. Nah, ketika terjadi refleksi cahaya yang menyebabkan silau seperti ini, kita tidak bisa mendeteksi barcode-nya ya, karena di sini garisnya menjadi terputus. Ini impossible untuk dideteksi. Nah, ketika kita memberikan lighting yang tepat seperti contoh gambar di kanan, maka semua garis barcode-nya akan mudah untuk dideteksi. Jadi inilah kenapa lighting menjadi penting. Seperti di slide pertama tadi, alasan utama ketika kita memilih mesin vision komponen yang tepat, maka effort kita cukup dihabiskan untuk mendevelop algoritmanya, tidak mengurusi urusan yang seperti ini, yang data yang sangat buruk. Bahkan ini dengan algoritma apapun tidak akan kita bisa deteksi si barcode-nya. Nah, lighting ada beberapa jenis. Di sini saya tampilkan 3 jenis saja. Untuk tipe-tipe lain Anda bisa mengacu ke link ini. Jadi sangat banyak sekali tipe lighting. Pertama ada backlighting. Jadi backlighting ini lampunya ditempatkan di belakang objek. Jadi ini ada objek yang ingin dideteksi, ini kamera, lampunya diletakkan di belakangnya ya. Lalu ada tipe yang bar lighting. Bar lighting ini lampunya kira-kira bentuknya seperti bar atau kotak panjang. Nah, ini ditempatkan di atas. Jadi ketika menempatkan bar lighting, maka cahaya yang dihasilkan dari bar lighting ini akan dipantulkan dulu ke objek,
baru ke kamera. Sedangkan yang backlighting, cahayanya akan dipancarkan langsung ke kamera melalui penghalang si objek ini. Lalu ada juga dengan tipe dark field lighting. Nah, ini cahaya diberikan dari samping seperti ini. Nah, nanti apa-apa saja fungsi dari lighting ini Anda bisa lihat di link yang saya sediakan ini. Oke. Sekian untuk materi hari ini. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.